Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum bi nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah.
terlebih dahulu marilah kita senantiasa untuk mendisiplinir diri kita dalam menjalankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya mengejar predikat ketakwaan kepada Allah SWT, insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia di sisinya di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Kemudian daripada itu, tentunya kita sudah merasa bahwasanya hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kita selalu mengerjakan segala yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi yang telah diwajibkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai kapan kita beribadah ini? Tentu saja menurut apa anjuran yang diberikan Allah di dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 99. Allah berpesan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian. Sehingga untuk beribadah inilah Allah menjanjikan kepada kita di dalam surat Insyikok, surat yang ke-84 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras untuk menuju Allah Tuhanmu, maka sungguh kamu pasti akan menemuinya, kamu akan menjumpainya. Bagaimana perjumpaan kita dengan Allah kelak nanti? Tentunya harus melalui satu pintu yang kita kenal dengan al-maut, itulah kematian. Surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-74, Allah wanti-wanti mengingatkan kepada kita bersama, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, yang namanya kematian itu pasti akan menjemput diri kamu masing-masing. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh dan kuat, kematian pasti akan menemui kamu semuanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, kematian yang bagaimana? Yang pasti akan kita jumpai nanti. Sebab kematian itu hanya ada dua alternatif. Kematian secara su'ul khotimah, akhir hayat, kematian kita dalam keadaan yang tidak baik, itu dibenci oleh Allah. Insya Allah tempatnya adalah neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Alternatif kedua, kematian yang selalu kita dambakan adalah kematian yang kita kenal dengan istilah husnul khotimah. Akhir kehidupan kita dalam keadaan yang baik, yang ditandai kata Nabi kita Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya ketika akan meninggal dunia ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada satupun yang pantas untuk dijadikan sesembahan di dalam hidup dan kehidupan dunia yang singkat sementara ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminannya adalah dakhalal jannah. Dipastikan oleh Rasulullah SAW, orang yang demikian ini matinya husnul khotimah dan dijamin surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana untuk menggapai kehidupan di akhir kita ini dengan derajat tingkat husnul khotimah? Kami ingin menyampaikan, ada seorang ustadz yang bernama Komarudin. Beliau salah satu karyawan di rumah sakit swasta di Jakarta.
Tugas Ustadz Komarudin ini adalah apabila ada pasien yang sudah nazak sakaratul maut, dia diberi tugas untuk mentalkinkannya. Karena pesan Nabi, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan, bisikkan, ajar dan bimbinglah orang yang mau mati itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau melakukan satu penelitian. Karena tugas beliau hanya mentalkinkan, memandikan, mengkafani dan mensolati orang-orang yang meninggal dunia di dalam rumah sakit ini. 1.000 orang yang meninggal dunia yang ditangani oleh beliau. Ternyata akhir kehidupannya, akhir hayat kematiannya, yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari 1.000 menurut penelitian yang ditangani beliau secara waktu yang begitu cukup lama, ternyata hanya 70 orang yang matinya sebelum mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti 7% dari 1.000 hanya 70. Kalau dari 100 orang hanya 7 orang yang akhir kehidupan ketika mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya beliau mendatangi alamat daripada almarhum almarhumah yang akhir kehidupannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. 70 orang ini didatangi alamatnya. Kemudian ditanyakan kepada ahli keluarganya, maaf, apa amalan yang dilakukan oleh jenazah ini ketika mau meninggal dunia dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi, dari 1.000 orang hanya 70 orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masing-masing keluarga dari mereka-mereka yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ternyata jawabannya hampir sama. Apa itu? Mereka yang sudah meninggal dunia itu bisa selalu tiap hari kesehariannya melakukan 5 amalan yang amat mulia yang sangat diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apakah 5 amalan yang akan bisa mengantarkan seseorang untuk akhir kehidupannya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan insya Allah ini yang disebut dengan kematian secara husnul khotimah. Yang pertama adalah orang tersebut semasa hidupnya selalu membaca Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Dan betul apa yang disampaikan oleh Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang hobi baca Quran, wa 'allamahu, dan mau mengamalkan, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Subhanallah. Bahkan Allah tidak malu menyatakan dirinya ahlullah, ahlul Quran. Keluarga besarku nanti di akhirat tidak lain adalah orang yang ahli di dalam masalah Al-Quran. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Berikan cahaya rumah tanggamu masing-masing dengan apa? Salat dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang 70 dari 1.000 yang matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ternyata dia selalu menegakkan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Toha, surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu sholat dengan sabar. Aku tidak minta rezeki kepada kamu kalau kamu sudah menegakkan sholat kepadaku, kata Allah. Sebaliknya, nahnu narzuquka, kami Allah
yang akan memberi rezeki apa yang kamu butuhkan di dalam hidup ini. Wal akibatu litaqwa, kesudahan akhir kehidupan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah akan aku beri dia kemuliaan. Inilah yang matinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, ternyata dari 70 orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal dunia, dari 1000 orang yang ditangani ketika akhir hayat hidupnya oleh Ustadz Komarudin ini, ternyata dia selalu membelanjakan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah untuk bersedekah, untuk bersedekah, untuk bersedekah. Tentu kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Munafikun ayat yang ke-10. Bagaimana penderitaan orang ketika mau meninggal dunia itu? Yang diminta hanya tangguhkan kematianku ini ya Allah, agar aku bisa bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Masya Allah. Infakkan, belanjakan sebagian rezeki yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, sebelum datang ajal kematian. Sehingga ketika itu kamu memohon kepadaku, ya Allah tangguhkan kematianku sesaat saja. Untuk apa? Untuk aku bisa mensedekahkan seluruh harta kekayaanku ini demi syiar kepentingan agamamu ya Allah yang ada di muka bumi ini. Sehingga kamu ya Allah menempatkan aku sebagai hambamu yang soleh karena ahli sedekah, sedekah dan sedekah. 3. Yang keempat, ternyata hamba-hamba Allah yang matinya dalam keadaan husnul khotimah ini, dia tidak pernah memakan barang-barang yang batil, yang haram. Mulutnya selalu dijaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sebab Nabi pernah mengancam kepada kita semuanya, kullu lahmin nabata min suhtin wa naru aulabi. Setiap daging yang ditumbuhkan, dibesarkan dari makan minum yang haram, tempat yang paling pantas tidak lain adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir yang kelima, apa yang biasa dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang matinya dalam keadaan husnul khotimah? Tidak lain, dia selalu menjalin. Apa yang disebut menjalin? Merapatkan, menyambung hubungan silaturahmi. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Hai para manusia, tebarluaskanlah salam, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi semua hamba Allah yang ada di lingkungan di bumi ini. Yang kedua, wa'at ibu to'am, gemarkan dirimu untuk memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung terus hubungan tali silaturahim di antara keluargamu satu dengan yang lain. Dan yang keempat, terakhir adalah wasallu wan nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Yang keempat, di saat manusia sedang tidur nyenyak, dibuai mimpinya masing-masing, bangun, kerjakan sholat tahajud. Sholat tahajud sebagai sandaran vertikal kepadamu, kepada Allah. Baru kalau keempat ini sudah kita kerjakan, jaminan yang diberikan kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Engkau akan diberi kesempatan, dipersilahkan oleh Allah masuk pintu-pintu surganya melalui pintu manapun dengan penuh kedamaian. Allahu Akbar. Oleh karenanya Nabi menjanjikan, barang siapa yang pengen panjang umurnya, banyak rezekinya berlimpah dan barokah, setiap langkah kakinya dimudahkan menuju surga, dilapangkan kuburnya, doa-doanya pasti diijabai oleh Allah semuanya,
silaturahmi jangan sekali-kali ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, hal ini tentu saja kelima-limanya bukan dan belum pasti sebagai ketentuan seseorang itu akhir hayat kehidupannya dalam mati keadaan husnul khotimah. Tetapi paling tidak semua ini sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mulia. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan melakukan sholat dan menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah, di samping 5 amalan yang harus kita lakukan secara istiqomah apabila kita menginginkan kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, tentu saja doa demi doa yang terus menerus kita lantunkan kepada Allah. Jangan sampai putus doa, mohon dikabulkan oleh Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. La yaruddul qadra illa du'a wa la yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menggeser takdir Allah yang jelek kecuali doa dengan penuh keyakinan, kekhusyuan, keikhlasan, berharap mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada yang menambah sisa berkah umur kita ini kecuali albir. Ketika kita masih diberi sisa hidup ini, banyak-banyaklah berbagi kenikmatan, kegembiraan kepada orang-orang lain. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan munajat doa kepada Allah. Di antaranya kita mohon agar dimatikan oleh Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal fawza bil jannah wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar.